Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan prosedur kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan sering keluar dari rumah. Oke, mulai hari Senin kemarin kalian sudah efektif belajar. Jadi untuk selanjutnya Bapak harapkan tidak ada lagi di antara kalian yang malas-malas online ya, belajar online ya. Kalau tidak ada halangan yang berarti, tolong kalian masuk ke Google Class kalian. Kemudian di sana pasti akan ada materi ataupun tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Juga mungkin akan ada ulangan ya. Diharapkan untuk semester sekarang tidak ada lagi yang telat-telat atau bahkan banyak siswa di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas sama sekali sampai hari ini. Jadi tolong untuk semester sekarang semuanya dikerjakan dengan lengkap. Oke, kita mulai ke materi seni grafis. Dimulai dari pengertian teknik dalam seni grafis serta praktik berkarya seni grafis. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca sendiri dari mulai poin 1 sampai poin 5 yang isinya menjelaskan tentang pengertian sampai ke poin 5 membuat karya seni grafis. Oke, ada dua ya. Pertama itu membuat cetak tinggi, yang kedua dengan teknik cetak saring atau sablon. Itu untuk kelompok 2 orang. Selanjutnya kita akan coba ya. Bapak menyajikan 2 buah gambar. Oke, sebentar. Silakan kalian amati, kemudian tentukan dari 2 gambar tersebut manakah yang disebut dengan teknik cetak saring. Oke, gambar pertama ada sebuah acuan ya berupa lempengan, bisa kayu atau mungkin logam juga, di mana objeknya atau motifnya itu menonjol. Sementara gambar kedua itu lebih seperti orang sedang mencetak menggunakan semacam layar ya yang diaplikasikan pada semacam apa namanya itu ya, kayak seperti figura ya. Nah, yang mana jawabannya? Tuh, yang dua itu adalah cetak saring. Selanjutnya, pengertian seni grafis. Istilah seni grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Dan istilah dari bahasa Inggris yaitu graphic, yang berarti membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Ya, jadi grafis sendiri artinya menggores atau menoreh. Ya, makanya nanti akan ada pembagian jenisnya. Ya, seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra atau kita lebih mengenalnya dengan 2 dimensi, ya, dengan menggunakan teknik cetak dan memungkinkan pelipat gandaan setiap karyanya. Maksudnya, kalian bisa membuat karya berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa perhatikan gambar ini, ya. Di sini ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya adalah jenis-jenis dari seni grafis. Oke. Teknik pembuatan dalam seni grafis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Dari keempat ini atau 4 jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya, yang pertama adalah cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Teknik cetak ini juga dikenal dengan sebutan cetak timbul atau teknik cungkil. Artinya, untuk membuat objek atau model atau motifnya, kita harus membuat cungkilan-cungkilan di mana motifnya itu jadi menonjol atau berada di atas. Nah, contoh sederhananya ini ya, bisa kalian lihat, ini ada stempel. Pasti kalian tahu ya, apa itu stempel. Sering lihat, bahkan ada yang punya juga mungkin ya. Pengaplikasiannya mudah ya. Kalian cukup membalurkan tinta atau cat di atas permukaan stempel. Kemudian kita cukup menekannya pada bidang datar atau kertas. Perhatikan, kita bisa mencetaknya berulang-ulang sebanyak yang kalian inginkan. Nah, itu ya, stempel. Kemudian nomor 2, ada yang disebut dengan teknik cetak dalam. Ya. Jika cetak tinggi bagiannya menonjol, maka cetak dalam membentuk gambar atau tulisan pada bagian yang menjorok ke dalam.
Beberapa contoh cetak dalam antara lain seperti etsa, mezzotint, dry point, dan sebagainya. Maksudnya, kalau cetak dalam justru motifnya akan berada di bagian dalam yang ditoreh ya. Kalau cetak tinggi berada di atas atau di luar. Kalau cetak dalam ada di dalam. Jadi motifnya akan tercetak karena dia ada di dalam atau yang ditorehnya, bukan yang ditonjolkannya. Bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan teknik cetak datar atau planografi print. Teknik cetak yang menggunakan klise yang datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Klise cetak ini menggunakan batu cadas atau limestone. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam atau seng untuk memperingan proses kerja. Perhatikan proses kerjanya. Ini bagaimana proses mencetak untuk seni grafis teknik cetak datar. Planografi atau cetak datar di mana matriks permukaannya tetap atau datar ya, hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotip, dan teknik digital. Nah, berbicara tentang teknik digital, kalian pasti sering mengabadikan berbagai macam momen ya, entah itu selfie atau mungkin foto kebersamaan dengan keluarga, dengan teman dalam bentuk foto. Nah ya. Proses ini hanya cukup menggunakan memori saja yang kemudian akan dihubungkan ke laptop atau komputer, kemudian dihubungkan juga ke printer, dan kita tinggal mencetaknya. Terakhir adalah teknik cetak saring. Teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen yang terbuat dari kain dengan kerapatan serat tertentu. Pada umumnya, teknik ini dikenal dengan teknik sablon. Nah, inilah yang akan kita kerjakan nanti secara kelompok 2 orang setelah kalian mengerjakan tugas yang pertama ya untuk minggu sekarang, yaitu menggunakan cetak tinggi dengan menggunakan bahan dasar dari sayuran. Nah, kalau untuk cetak saring sablon, materi terincinya akan Bapak berikan, akan kita bahas panjang lebar nanti di pertemuan kedua. Media yang digunakan untuk sablon, kita bisa menggunakan kaos, kain, kertas, spanduk, kemudian kertas undangan, plastik, dan media lainnya. Pada prinsipnya, selama media tersebut datar, itu bisa kita pakai. Oke, ini tugas pertama sekarang ya. Berkarya seni grafis dengan menggunakan teknik cetak tinggi dengan menggunakan bahan dari sayuran ya. Bisa kalian manfaatkan kentang, wortel, singkong, ubi jalar, kemudian labu dan sebagainya, bisa ya. Kalian cukup membelahnya, kemudian cari permukaan yang rata, biasanya di bagian tengah. Selanjutnya di bagian tengahnya kalian gambari dulu dengan motif. Nah, motif tersebut kalian toreh hanya bagian dasarnya, biarkan motifnya tetap menonjol di atas sebagai acuan, karena ini kita mengerjakan dengan teknik cetak tinggi ya. Selanjutnya kita hanya tinggal membarukan cat yang kalian miliki di rumah, kemudian menempelkannya berulang-ulang pada kertas gambar yang kalian miliki di rumah. Ya, sangat mudah sekali ya. Selanjutnya kalian bisa menambahkan berbagai macam ornamennya berupa gambar atau menambahkan lagi cetakan yang lain seperti ini ya, bentuk daun sehingga menjadi rangkaian bunga dan daun. Nah, kembali ke konsepnya, karena cetak atau seni grafis itu bisa dilakukan berulang-ulang, bisa dibuat banyak. Oke, video yang Bapak buat tidak bisa lama-lama ya, karena mungkin kalian juga akan jenuh kalau kepanjangan. Jangan lupa tugas yang pertama dikerjakan dulu ya, membuat seni grafis dengan teknik cetak tinggi dari bahan sayuran. Itu dikumpulkannya minggu depan pada saat pertemuan yang kedua. Selanjutnya untuk tugas yang keduanya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Makasih, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.